Kalau kita mau ngomongin tentang dunia usaha, setidaknya mesti kudu ada satu alasan kuat. Kenapa sih kita mau jadi pengusaha? Kenapa mau meninggalkan zona nyaman gitu loh? Yang notabene kita sama paham ya, kalau ikut dengan perusahaan, nguli, dapat gaji tiap bulan itu zona aman sudah kan? Zona nyaman gitu kan? Mau sakit, tiap bulan pasti dapat, mau butuh pelayanan kesehatan pun sudah ditanggung oleh perusahaan. Meninggalkan semua itu semua kepada zona yang dunia usaha yang kalau menurut saya sih ngeliatnya itu sangat dinamis sekali. Nggak ada kepastian gitu. Misalnya bulan depan itu dapatnya bisa dapat kerjaan apa enggak, bulan depan itu bisa nutup gajian apa enggak gitu kan. Nah ini buat teman-teman yang mau nyemplung ke dalam dunia usaha, kalau menurut saya sih temukan dulu satu alasan yang tepat kenapa mau menjadi pengusaha. Kalau flashback ke saya gitu loh ya, mulai dunia bisnis itu tahun 2010-2011 kan 2024 otomatis sudah sekitar 14 tahunan 13-14 tahun lah berkecimpung dalam dunia usaha. Satu yang saya ingat dulu, kenapa saya main ke dunia usaha, ke bisnis, itu alasan paling pokoknya karena hutang. Dulu kisahnya itu ngambil perumahan, belum paham masalah kredit rumah gitu kan, cicilan dengan banknya itu gimana hukumnya, ngambil aja. Walhasil udah belajar, semakin sadar kan, kita kan semakin dewasa, semakin tua, semakin aware lah ini tentang kehidupan ini. Akhirnya ngaji paham, wah kredit rumah itu hukumnya ribawi gitu loh, nggak boleh itu. Sedangkan kita paham ya bahwa dosa paling kecil saja itu seperti anak yang menzinai ibu kandungnya. Dulu itu kredit di bank itu cicilan rumah itu kurang lebih kita 10-12 tahun. Gajian itu kan gaji saya itu sekitar 4-5 juta lah dulu, 14 tahun yang lalu. Cicilan rumah sekitar 2 juta. Karena ingin merasa tidak terlalu lama terjebak ke dalam dosa-dosa ribawi ini kan. Jadi mikirnya gitu Bang, kalau saya selesai bayar cicilan rumah dengan kerja saja, dengan gajian saja, bisa saya hitung dong kan berapa tahun lunasnya? 12 tahun ke depan kan. Wih ya Allah lamanya gitu kan. Nah, saya punya pandangan untuk hasil yang berbeda harus dilakukan dengan langkah-langkah yang berbeda juga. Rasanya aneh saja kalau bagi saya itu tetap jadi karyawan di suatu perusahaan tapi ingin rumahnya cepat selesai, gimana jalannya gitu kan. Nah, mau nggak mau harus ada alternatif lain, jalan lain. Dalam pikiran saya, mau nggak mau saya harus jadi pengusaha. Ketika menjadi pengusaha itu memang ada kemungkinan ini utang nggak selesai, tapi ada juga kemungkinannya kan bahwa ini akan selesai. Nah, masih 50-50. Secara logika saya, kalau saya kerja di perusahaan, ini selesainya bisa jadi 12 tahun ke depan, cicilan, kejebak utang. Kalau saya jadi pengusaha, bisa jadi nggak selesai, bisa jadi ada kemungkinan juga ini lebih cepat selesai. Nah, itu alasan pertama kenapa saya menjadi pengusaha.
Adapun teman-teman yang lain ketika dia berkecimpung dalam dunia usaha atau datang ke seminar terkait dengan motivasi untuk jadi pengusaha gitu kan, ya menurut saya sih nggak salah, bagus-bagus aja. Cuman kalau saya nangkepnya rasanya kok nggak kokoh gitu loh. Kalau cuman sekedar cari duit, ya kalian juga bisa dapat duit gitu kan. Tapi yang menjadi poin penting adalah temukan alasan yang kuat kenapa mau jadi pengusaha. Nah, saya menemukan alasannya. Saya kelilit hutang, dan hutang itu hutang ribawi, dan saya harus cepat-cepat selesai. Nggak ada selain saya menjadi pengusaha. Itu menurut saya sih, Bang. Alasan kenapa saya harus menjadi pengusaha. Itu alasan kuat ya. Walaupun di sisi lain, setelah saya melewati 14 tahun ini juga ada sisi positif yang lain. Misalnya, jadi pengusaha itu setidaknya ya memiliki 3 kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan waktu. Ya kan? Kalau lagi siang begini, kalau lagi ngantuk kan pengusaha semua ini ya, pulang terus siang gitu kan. Iya kan, kalau lagi siang gitu kan, Anda bayangin nggak? Pagi-pagi mau berangkat kerja gitu, lagi malas, lagi hujan, langsung ngegas apa di rumah aja? Pasti di rumah aja sudah. Ya kan, kebebasan waktu, bisa kita setting lah. Yang kedua, kebebasan manajemen. Nah, usaha kita itu mau kita sharing seperti apa, mau di-manage seperti apa, itu ada di kendali kita gitu kan. Nah, kita mau gaji karyawan berapa, mau kerja sampai jam berapa juga kita yang ngatur manajemen. Yang ketiga, ada kemungkinan adalah kebebasan finansial. Walaupun tidak semua pengusaha itu memiliki kebebasan finansial, tapi kan pulang itu ada gitu, pulang itu ada. Nah ini, jadi alasan pokoknya bagi saya adalah saya kejebak utang ribawi, dan alasan keduanya itu jadi pengusaha itu ada potensi kebebasan itu tadi, kebebasan waktu, kebebasan manajemen, dan kebebasan finansial. 14 tahun berjalan ini juga bukan semuanya bisa dinikmati dengan ongkok kaki ya. Maksudnya tidak ada pengusaha itu yang nggak punya masalah gitu kan. Semuanya pasti ada masalah. Tapi gini, masalah-masalah inilah kalau kita nggak punya alasan kuatnya, gampang terpentalnya. Tapi kalau kita punya alasan kuat, mau masalah apapun pasti dihadapi tuh. Nggak punya modal, dihadapin. Dikomplain oleh klien, dihadapin. Anggota pada minggat semua, dihadapin juga, ya kan? Tapi kalau nggak punya alasan kuat, wah berhenti aja sudah, balik kerja lagi sudah, gitu. Jadi pastikan dulu buat teman-teman yang mau nyemplung atau mau fokus dalam dunia usaha, temukan alasan kuatnya. Kalau dibilang tantangan terberatnya sih, saya nggak bilang nggak ada gitu ya. Cuman sampai masuk titik nol sih, ya nggak juga gitu. Intinya gini, memang saya kan jadi pengusaha itu atau nyemplung dalam dunia usaha itu alasan akidah gitu kan, alasan kepercayaan saya, alasan syariat gitu. Nah, alhamdulillahnya, jadi sehingga ketika saya mulai runningnya tuh, otomatis saya memaksakan diri saya untuk mencari tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh gitu kan. Termasuk yang umum ya terkait dengan masalah pengusaha itu adalah masalah modal, permodalan. Nah,
di awal-awal karena udah paham terkait dengan masalah modal, bagaimana uang dalam pandangan syariat, bagaimana utang piutang dalam pandangan syariat, itu memaksa saya pribadi untuk lebih hati-hati dan lebih tidak menyentuh lembaga-lembaga keuangan atau lembaga-lembaga perbankan. Otomatis lambat gitu kan. Nah, dalam dunia bisnis itu kan kalau mau cepat putarannya, kalau mau meningkat pendapatnya, ya nggak bisa dipungkiri juga, modal juga mesti kudu naik, Nah, saya itu mulainya itu tidak dengan modal yang atau kapital yang besar gitu kan, jadi modal sangat-sangat minimalis gitu. Karena puput yang lambat itu sudah, yang saya lihat di awal itu, kebanyakan melihat saya itu tidak meyakinkan gitu loh. Sampai mama saya tuh bilang gitu kan, kamu tuh usaha nggak ada hasilnya, ada aja keuntungnya gitu kan. Saya bilang, insya Allah ada aja Mak, cuma ini pelan gitu kan, karena gini, saya memahami Mang, ada dua tipikal pengusaha, nanti boleh diambil lah hikmahnya. Pengusaha ayam potong dengan pengusaha ayam kampung. Pengusaha ayam potong itu, ini bukan ayam potongnya yang dijadikan usaha ya, tapi konsepnya ayam potong itu untuk mencapai bobot tertentu itu hanya butuh 1 bulan atau 1,5 bulan, 6 minggu. Terlalu banyak suplemen yang diberikan kepada ayam itu, ya suntikannya lah, ya makannya lah. Tapi pertanyaan saya, ayam dengan kapital yang gede gitu kuat apa enggak? Enggak. Balikpapan Samarinda, panasan, kehujanan, dikagetin aja, mati ayamnya. Ya kan gitu. Itu menurut saya tuh, dia tuh gedenya itu dipaksa. Beda dengan ayam kampung. Ayam kampung itu, perhatikan ya, itu untuk nyampe bobot tertentu di ayam potong tadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Alamiah tumbuhnya, organik tumbuhnya. Tapi ayam kampung itu, awak mau nendang balik dia tuh, ya gitu kan. Itu ya begitu. Nah, alhamdulillahnya saya punya konsep, pingin usaha itu alamiah, organik, layaknya ayam kampung. Jadi waktu itu lambat betul, bahkan seakan-akan kok nggak ada hasilnya. Tapi alhamdulillah gitu kan, bisa eksis selama 14 tahun tanpa ada pinjaman di bank, tanpa ada siang-siang debat kolektor nagih gitu kan. Itu kan nggak ada. Saya tak sebenarnya gitu loh. Jadi menurut saya tidak merasa ini suatu prestasi, cuman bisa eksis selama 14 tahun tanpa lembaga-lembaga, bagi saya pribadi ya, itu pencapaian juga yang tidak mudah sih. Kalau saya ngambil kerjaan itu ngukur kemampuan. Kalau seandainya kapitalnya gede nih, sampai UMM misalnya kan, nggak kuat gitu, sedangkan uang sudah di luar semua, belum ada masuk, ya saya tinggal aja, nggak usah. Jadi kalau kata mentor bisnis kita itu, dia bilang, kalau kemampuan kalian cuma sepeda ontel, jangan memaksakan bisnis seperti pesawat. Jatuh itu. Mati. Saya awalnya tuh belum paham, makanya gimana Ustaz? Coba nanti lihat, pesawat itu kecepatannya itu 250 km per jam dengan instrumen yang sangat. Sepeda ontel itu kecepatan yang cuma 50 km per jam. Dia punya instrumen pedal dengan rem tangan itu kan. Kalau sepeda ontel untuk paksakan kencang layaknya pesawat, hancur sepeda ontel itu. Jadi slow aja. Hingga punya saya the power of slow. Wah, jadi usaha itu pelan-pelan saja, nggak usah ngegas. Biasanya ya, adrenalinnya pengusaha itu memang membuncah gitu loh. Ada peluang sana tangkap. Wah, semuanya diambil. Semua peluang itu ditangkap itu. Kenapa? Kalau nggak, jadi dunia bisnis itu adalah dunia bagaimana mengatur emosional. Bukan gitu maksudnya, ya kan? Kalau nggak bisa mengatur emosional tuh, semuanya diambil, semuanya diikutin.
Kalau saya sih kasih masukan kepada teman-teman pengusaha, nimbang-nimbang saya. Ojo ke susu, ojo dipokso. Kalau nggak kuat, hancur nanti kalian. Kalau terkait dengan masalah titik terendah itu ya, tahun-tahun terakhir ini mungkin titik terendah bagi saya gitu loh. Tapi saya bilang sih ini adalah psikobisnis gitu loh. Psikobisnis ketika semuanya itu salah perhitungan. Akhirnya beberapa aset itu kan lego untuk nutupin utang. Salah perhitungan itu yang itu terjadi, tapi bagi saya sih ya biasalah. Namanya benda itu kan, uang itu kan cacar-cacar dong ya. Kalau ya ada syukur, kalau nggak ada ya alhamdulillah juga sih. Itu yang saya pahami gitu ya. Jadi kita merasa titik paling rendah itu bisa jadi sih, karena kita punya pandangan ekspektasi itu ketinggian. Tapi kalau memang kita merasa ya sudah, ini urusan dunia aja gitu kan, ya sederhananya kita harus begini sudah. Jadi di mana titik terendah kita itu ya bisa jadi tergantung bagaimana kita menetapkan titik tertingginya. Tapi yang saya pahami bahwa kita ini hidup di iklim yang tidak islami, di mana yang namanya suap, yang namanya pinjaman ribawi, yang namanya suap, culas dalam timbangan, mempermainkan material misalnya, itu hal yang biasa. Kalau saya sempat ngomong, jangan kasih uang, namanya risuah, namanya suap. Mafhum kan kita dengar tuh, wait, yang halal aja susah, apalagi yang halal gitu kan. Atau suap itu belum tentu dapat loh, apalagi nggak suap. Ya, sudah, ada aja begitu. Kalau bicara ke situ, memang saya banyak sekali gitu loh, di awal-awal usaha. Tapi alhamdulillahnya ini menjadi semacam branding gitu. Jadi dulu ada salah satu perusahaan support migas di Balikpapan. Nggak tahu nonton apa enggak lah ya, tapi beliau misalnya mau nyimak ini menjadi saksi lah. Itu saya ada mau dapat project itu di angka 4,8 M. Bagi saya yang baru usaha 5-6 tahun itu kan sesuatu yang wow gitu. Project 4,8 M dengan catatan ada fee yang harus dibagi kepada orang dalam di situ. Wah, 4,8 M kalau saya geser aja gitu, 300 juta nggak goyang ini 4,8 kan, jadi 4,5 gitu kan, nggak goyang ini 4,5 nih. Tapi saya ingat, saya masuk ke dalam dunia usaha ini karena pembahasan masalah akidah, keyakinan dan syariat, nggak pingin masuk ke ribawi. Ya udahlah, saya sampaikan. Saya bilang, Pak, saya itu nggak main begitu. Saya nggak ngasih suap, saya nggak ngasih riswah. Karena agama saya nggak membolehkan itu. Agama saya itu bilang, kata Rasul, penyuap dan yang disuap tempatnya di neraka, Pak. Nggak boleh. Saya menangkap, kalau saya cerita kisah itu ya, menangkap mimik kecewa lah. Aduh, Edwin, banyaknya kamu makan uang dari sini, nggak pernah ngasih kita. Ya sudah, kalau Edwin nggak mau, nggak masalah. Ya sudah, saya pulang, kebayang nggak mau? Pernah nggak punya rekening 4,8 M itu? Loh iya itu kan, ya Allah gitu kan. Saya bilang sama saya itu kan, saya ingat tuh, saya pulang itu saya lagi masak, lagi ikan gitu. Saya bilang, dan dilarang ini ada klien potensial saya. Saya bilang ke saya, Bunda, siap-siap ya. Kita ini kan kehilangan klien potensial kita. Dia minta begini tapi aku nggak kasih ya. Untungnya nih, kalau suami istri itu punya satu mindset tentang kehidupan yang sama, memang lempeng masalah, selesai. Mukanya istri itu datar aja tuh, ambil goreng ikan, dia bilang, ya sudah nggak apa-apa. Tenang saya. Saya betul meyakini rezeki itu milik Allah.
1 minggu setelahnya, 2 minggu setelahnya, SPK itu tetap jatuh kepada saya dengan 4,8 M. Ya Allah, saya ngebayang kalau saya itu ngasih gitu kan, nyeselnya saya gitu, kenapa saya kasih, toh jatuh juga gitu kan. Itu bikin saya tenang, ya Allah, kalau yang rezeki itu akan kemana itu. Banyak sekali, Bang. Kejadian kedua, ada salah satu perusahaan juga, dia namanya gini, Pak Edwin tahu nggak PT AAA gitu kan misalnya? Tahu Pak, di Batakam kan? Iya. Mau bikin ini, bla-bla panjang ceritanya gitu kan? Saya, nggih, siap. Belum, tapi akhirnya ngomong, tapi pihak sana minta fee Kang. Saya diam aja tuh. Belum sempat saya ngomong, di ujung tahap dia bilang, oh lupa ya, Pak Edwin nggak main begitu Pak ya. Saya tinggal ngomong, tuh Bapak tahu kan, nggak jadi Pak, saya main aja. Alhamdulillah gitu kan. Jadi saya merasa Bang, itu menjadi branding gitu loh. Menjadi branding, menjadi mereka-mereka yang sifatnya itu tahu saya, udah pasti punya omongan di belakang. Mau minta apa nggak bakal dikasih. Dan banyak Bang, bukan hanya 2 tapi banyak lah. Ada beberapa kejadian Bang, ya itu, minta gitu. Tapi ya harus menerima, alhamdulillah saya masih bisa menjaga gitu loh. Menjaga jangan sampai untuk mendapatkan proyek itu, dapat SPK itu harus ada main VV begitu. Nah mungkin di awalnya memang betul memang berat Bang. Tapi seiring berjalan waktu ini menjadi branding kitanya gitu loh. Supaya customer saya itu tahu, oh Pak Edwin itu mainnya nggak begitu. Aku tuh emang 14 tahun main dunia baja, konstruksi, itu nggak punya yang namanya sales, nggak punya namanya marketing. Ya, terus cara kerjaan gimana kan? Ya ada-ada aja gitu kan. Sudah berapa tahun dari sana, Bang? Ada aja kerjaan kan? Ada aja. Pakai sales nggak? Apakah enggak? Ya itu saya semakin yakin gitu nih, Allah, kuasamu gitu loh. Kuasanya Allah gitu kan. Ngasihkan seseorang itu rezekinya tuh tepat pada saat yang tepat sudah dengan ukurannya masing-masing gitu. Saya punya karyawan tuh kadang-kadang 10, kalau lagi banyak sampai 15-20. Saya ngomong teman-teman, mungkin ini bukan rezeki saya gitu, tapi rezekinya teman-teman yang di bawah gitu. Apalagi tantangannya yang butuh modal. Nah, saya sempat itu didatangin salah satu bank. Saya kasih inisialnya aja lah ya. Benny gitu inisialnya. Itu kan inisial gitu kan, inisial. Nah ketika dia datang ke kantor itu dia bilang pas lagi banyak kerjaan itu, weh Pak Edwin banyak proyek ya? Alhamdulillah Mas, banyak aja, ada aja saya bilang. Bapak dari mana Pak? Beliau bilang dari Bang BNI. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini kami mau menawarkan pinjaman. Kalau kerjaan lagi banyak begini Pak Edwin, 1 M itu saya jamin lah keluar gitu. Wih, pengusaha Bang, modal pas-pas banyak proyek, ada bunga 1 M. Kalau cuman bunga setahun 50 juta, 60 juta, nggak goyang 1 M-nya itu. Ya kan? Nggak goyang. Allahu Akbar sih bilang. Tapi untung-untungnya gitu kan. Untung-untungnya saya tuh dikelilingi sama teman-teman gitu. Kalau saya tuh saling jaga, kalau saya tuh suka ngaji gitu kan. Teman-teman yang memang bersama-sama untuk taat gitu kan. Wah, itu menguatkan saya betul itu. Dia di depan pintu, saya panggil, duduk sini Pak. Duduk dia. Sama teh, bikinkan minum, bikinkan minum. Dia berdua sama temannya kan. Ben ya. Main di bank Pak ya? Iya Pak. Saya nggak main bank Pak. Riba itu Pak. Bang punya anak istri kan Pak? Punya Pak. Bapak kasih makan uang haram itu Pak. Wah, setengah jam saya ngomong gitu. Iya, tertunduk sudah. Betul sih Pak. Ngakuin dia. Betul sih Pak. Mohon maaf Pak. Bapak Muslim kan Pak? Muslim. Bapak tahu akunnya Bang kan Pak? Tahu saya Pak. Itu Pak tahu. Kenapa nggak ditinggalkan Pak? Ya, gimana ya? Nah gitu Pak.
Itu jadi kalau saya mau jujur saja ya, saya bisa melihat bahwa cuma saya yakin ya, beberapa petugas bank itu mungkin paham betul dia tuh ini bermasalah, paham itu. Cuman kadang keyakinan untuk mau meninggalkannya tuh itu yang berat betul itu. Betul. Beberapa petugas bank saya tanya, betul sih, paham. Cuman kalau saya nggak kesini, saya mau kemana? Itu kan jadi tantangan juga kan. Taat pada syariat saja itu banyak menyelesaikan permasalahan hidup kita. Dan itu saya rasakan, oh bisa ya bisnis itu nggak pakai bank. Oh bisa ya bisnis itu tanpa suap. Oh betul ya, rezeki itu minallah, bukan karena pikiran saya, bukan karena marketing saya, bukan karena sales saya. Itu kan kalau kitanya sebatas disampaikan, hanya mendapat pemahaman saja tanpa ada bukti, itu agak sulit menerima itu gitu loh. Tapi saya menjalani selama 14 tahun ini, oh betul-betul saya paham janji Allah itu nggak meleset. Jadi menurut saya ini sesuatu yang excited banget bagi saya gitu loh. Ilmu dengan praktek itu satu yang ngeklop bagi saya dalam bisnis. Nah, sesuatu yang menurut saya ini amazing, powerful itu saya ingin bagi nih kepada teman-teman yang lain, kepada teman-teman pengusaha, kepada teman-teman yang mau nyemplung ke dalam dunia usaha. Pengen saya bagi gitu loh. Karena kalau saya paham gitu bahwa fitrah manusia itu ingin berbagi sesuatu yang memang dirasakan itu baik dan tepat. Mas Danang saja kalau misalnya hobi nonton film, dapat film yang paling bagus gitu ya, ngomong nggak pernah lain. Nonton dua film ini tuh, bagus filmnya, ya kan? Kalau dapat tempat makan bakso yang enak, ngomong nggak? Wah, makan di sana, baksonya enak gitu. Itu pasti ngomong gitu kan? Apalagi terkait dengan masalah kehidupan gitu kan, yang saya jalan puas 14 tahun ini, Masya Allah gitu kan. Bahwa Islam itu solutif gitu loh. Ada solusi jangka pendek, ada solusi jangka menengah, ada solusi jangka panjangnya. Dan semua saya pakai dan saya bagikan pada teman-teman. Jadi kalau saya bilang ya bahwa sejatinya hidup itu adalah dakwah. Kehidupan Rasul itu adalah kehidupan dakwah. Jadi Rasul itu hidupnya Rasul, penderitaannya Rasul, perjalanan hidupnya dia, pernikahannya dia, semuanya adalah dalam konteks dakwah. Jadi kalau menurut saya, terlalu kita itu memilih-milih mau menjadi pengusaha karena sudah sunnah Rasul, tapi tidak mengambil kehidupan secara holistik. Kehidupan Rasul secara holistiknya, secara umumnya adalah kehidupan dakwah. Teman-teman pengusaha kalau yang mengklaim nggak bisa punya usaha kalau nggak punya modal, nggak bisa punya usaha kalau nggak suap, nggak bisa punya usaha kalau nggak main ke bank. Hello, gitu. 14 tahun bro, gitu, 14 tahun gitu kan. Kalau saya pengen ngomong 14 tahun aku nggak pakai itu semua, bisa. Tinggal pertanyaannya mau apa enggak gitu kan. Jangan mempersempit dunia bisnis dalam pandangan kapitalisme. Jangan punya pandangan bahwa kalau ada syariat, hidupmu tuh sulit. Kalau ada syariat, hidup kalian itu susah. Yang punya pandangan seperti itu berarti menganggap kalau kita taat kepada Allah, hidup kita tuh sulit. Itu pandangan yang zolim bagi saya. Kenapa zolim? Saya yakin Allah tuh nggak mungkin menyulitkan umatnya. Allah tuh menurunkan syariat bukan untuk menyulitkan kita, Pak, tapi untuk memudahkan kita dalam hidup. Terus kita merasa kalau jadi pengusaha itu kalau taat pada syariat hidupnya susah. Ini pandangan melenceng, karena nggak mungkin Allah itu zolim pada umatnya. Justru kita taat pada syariat dalam konteks bisnis itu memudahkan kita. Insya Allah. Kalaupun ada yang taat pada syariat masih sulit, saya pikir cuma satu alasan. Belum terbuka pikiran, belum terbuka hatinya saja. Nggak mungkin syariat Islam itu menzolimi manusia atau menyusahkan manusia. Nggak mungkin. Karena layaknya mesin atau layaknya produk manusia itu dibuat untuk memudahkan manusia. Allah pun begitu. Nggak mungkin Allah membuat aturan, membuat syariat
yang ujung-ujungnya tuh menyusahkan manusia, menurut saya itu nggak mungkin. Karena Allah tuh nggak mungkin zolim. Kalau saya bilang ya, saya punya 2 malaikat, saya punya 2 bidadari, yang ingin saya tetap jaga perasaannya. Siapa dia? Satu, ibu saya, kedua, istri saya. Masya Allah. Jatuh bangunnya kami dalam dunia bisnis, ada satu fase, satu momen, karena menjaga bisnis bisa bertahan, kamu tuh nggak punya uang untuk beli lauk. Jadi selama 3-4 hari itu cuma makan ikan asin aja. Ikan asin nasi, ikan asin nasi. Dia bilang, sabar deh. Iya. Dan alhamdulillah saya tidak melihat mimik penyesalan, mimik kecewa, mimik sakit hati membersamai saya dalam dunia bisnis. Dan ini 2 bidadari yang saya jaga betul ini. Saya tuh nikah selama 17 tahun sudah saya nikah nih, Bang. Saya baru sadar gitu loh. Bodohnya saya gitu kan. Istri saya tuh kesini nggak punya siapa-siapa. Semata-mata menemani saya. Dia awal saya ajak susah lagi. Kadang-kadang saya capek, saya omelin lagi dia. Tapi dia masih tetap senyum sama saya, Bang. Masih tetap melayani saya. Dia bilang, ya Allah. Dan itu saya sadar ketika pernikahan 15 tahun. Saya ngomong, kemana saya selama ini? Bodohnya saya gitu. Ya Allah. Orang tua saya dan istri saya tuh betul-betul, kalau saya bilang ya, 2 malaikat saya. Jadi sempat satu momen itu, mereka berdua di samping, duduk di depan saya bilang, saya potong. Ini bidadari saya. Kedua-duanya. Itu yang menurut saya tuh kuat gitu loh. Karena dunia bisnis itu memang cobaannya tuh luar biasa. Cobaannya luar biasa. Saya Edwin, owner dari CV Berkah Sahabat di bidang jasa fabrikasi dan konstruksi baja.